Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah dengan NIM 1011323003 kelas 23 AB akan menjelaskan mengenai konsep triple bottom line dan apa sih hubungannya dengan green manufacturing gitu. Lalu untuk yang pertama, triple bottom line. Nah, ini itu adalah cara di mana melihat ataupun menilai keberhasilan suatu perusahaan, yang dimana itu bukan cuma dari profit atau keuntungan, tetapi juga dari manusianya dan lingkungannya. Untuk triple bottom line itu sendiri ada 3 pilar, dimana ada people, planet, profit. Nah, untuk pilar yang pertama ini people, manusianya. Jadi di mana perusahaan harus peduli terhadap karyawan dan masyarakat sekitar. Jadi perusahaan itu kan tadi di triple bottom line tidak hanya memikirkan untung, tapi juga peduli gitu dengan manusianya. Seperti apa sih bentuk kepeduliannya itu? Nah, untuk bentuk kepeduliannya itu kayak perusahaan ini memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat gitu bagi karyawan. Juga menjamin hak tenaga kerjanya, kayak gaji yang layak, lalu juga jam kerja yang manusiawi. Jadi itu kan membuat karyawan betah gitu untuk kerja di suatu perusahaan tersebut. Nah, juga tidak mencemari udara atau air ataupun darat bagi masyarakat sekitar. Jadi tidak terganggu gitu dengan polusi yang dihasilkan. Nah, untuk yang kedua yaitu planet. Ini lingkungan ya, dimana perusahaan harus menjaga lingkungan, mengurangi berbagai limbah, serta hemat energi. Nah, di sini itu perusahaan itu harus menjaga lingkungannya itu agar tidak rusak akibat kegiatan produksi di suatu perusahaan tersebut. Jadi ya caranya dengan mengurangi limbah gitu, lalu hemat energi, jadi kan tidak merusak alam. Lalu untuk yang ketiga ini profit, dimana perusahaan tetap harus untung supaya bisa berjalan terus. Karena kan siapa sih yang gak mau mendapatkan keuntungan terus gitu kan. Jadi keuntungan ini tuh sumber utama gitu untuk bertahan hidup, berkembang, nah serta membayar karyawan gitu. Jadi kalau misal suatu perusahaan tanpa profit ya mungkin agak susah untuk berjalan gitu. Ataupun bisa juga sampai tidak bisa berjalan. Nah, selanjutnya hubungannya dengan green manufacturing. Nah, sebelum masuk ke dalam hubungannya dengan green manufacturing itu sendiri adalah cara produksi yang ramah lingkungan, hemat energi, serta mengurangi limbah. Nah, hubungannya untuk people, manusia, dimana dapat membuat lingkungan kerja yang lebih sehat, pekerja aman, lalu masyarakat sekitar juga tidak terganggu oleh polusi. Nah, di sini jadi untuk lingkungan kerja yang lebih sehat itu kayak perusahaan itu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang
sangat berbahaya gitu. Jadi karyawan yang bekerja di tempat tersebut itu bisa aman dan tidak membahayakan kesehatan karyawan. Lalu pekerja aman juga gitu bisa dengan kayak proses yang digunakan itu bisa lebih modern, canggih, lalu yang pasti ramah lingkungan. Jadi ini tuh juga membuat resiko kecelakaan kerja itu lebih kecil karena prosesnya kan terkontrol gitu. Nah, untuk masyarakat sekitar tidak terganggu oleh polusi, itu bisa jadi dari polusi udara, air, maupun suara itu bisa ditekan. Nah, untuk yang kedua, planet, lingkungan, di mana polusi berkurang, energi juga lebih efisien, serta bahan baku pun bisa didaur ulang. Jadi di sini itu kayak contoh polusi berkurang itu dengan menggunakan filter, lalu teknologi daur ulang atau energi bersih gitu. Nah, energi lebih efisien ini kayak seperti perusahaan ini mengurangi pemakaian listrik, bahan bakar, serta air. Dengan itu tadi teknologi hemat energi. Jadi kayak memanfaatkan energi terbarukan gitu. Lalu bahan baku bisa didaur ulang, itu jadi sisa produksi itu tidak langsung dibuang, tapi dipakai kembali. Yang bisa dipakai kembali sih, jadi kayak diproses jadi bahan baru gitu. Untuk yang terakhir ini profit, keuntungan, dimana biaya produksi bisa lebih hemat, produk yang ramah lingkungan lebih disukai konsumen. Nah, jadi kan ini itu biaya produksi lebih hemat karena penggunaan energi, air, dan bahan baku itu lebih efisien gitu. Walaupun awalnya itu ada biaya investasi untuk teknologi ramah lingkungan, tapi jangka panjang bagi perusahaan itu bisa menghemat banyak biaya gitu. Untuk produk ramah lingkungan ini lebih disukai konsumen karena banyak orang gitu yang lebih memilih produk hijau atau eco-friendly. Nah, satu lagi, perusahaan itu bisa jadi lebih kompetitif karena kan menjalankan green manufacturing itu biasanya bisa mendapatkan reputasi baik. Jadi hal tersebut itu bisa menarik investor, juga lebih mudah gitu untuk masuk ke pasar global yang menuntut standar lingkungan. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini, triple bottom line ini menekankan keseimbangan antara 3 pilar ini. People, orang, lalu planet, lingkungan, dan profit, keuntungan. Nah, dengan green manufacturing itu, ini tuh salah satu cara nyata untuk menjalankan triple bottom line. Jadi jika perusahaan menerapkan keduanya itu hasilnya bisa efisien, ramah lingkungan, bertanggung jawab sosial, dan tetap menguntungkan. Jadi itu saja penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.